Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur di pagi yang insya Allah barokah ini, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Allah kuatkan iman kita di tengah hujan turun, masih menyempatkan hadir dalam rangka subuh berjamaah. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kitanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kitanya bersolawat kepada Rasulullah, majlis ini semakin diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu semuanya, kita awali dengan perantara atau wasilah Al-Fatihah. Semoga dengan umul kitab Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima dan mengamalkan ilmu. Juga dengan wasilah Fatihah, semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembahasannya pada pagi ini insya Allah melanjutkan pembahasan di pertemuan bulan lalu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma pada pagi ini insya Allah kita khususkan tentang pembahasan ketika peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu berarti dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu rihlatun ardiyah, perjalanan bumi atau darat, sedangkan Mi'raj rihlatus samawiyah, perjalanan langit atau ke atas. Nah, sekarang kita khususkan pembahasannya insya Allah, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'raj ke atas langit dan menuju Sidratul Muntaha, apakah beliau dapat melihat Allah atau tidak? Nanti kalau ada waktu lagi, insya Allah kalau waktunya sempat menjelang syuruk nanti kita bahas tentang Sya'ban dan keutamaan dari hadis mengenai bulan Sya'ban. Cuma kita teruskan sedikit tentang apakah Rasulullah bisa melihat Allah dalam peristiwa apa ini? Mi'raj. Ada dua pendapat ulama dalam menjawab masalah ini. Yang pertama, surat ke-6. Surat ke-6 itu di Quran nama suratnya adalah Al-An'am.
apa namanya tadi, Al-An'am. Surat ke-6 namanya Al-An'am. Ayatnya 103. Nah, ini ayat, silakan yang ingin mencatat ya, tentang apakah 103. Suratnya ke-6, ayatnya berapa tadi? 103. Ustadz Fatoni, maaf ya, tolong dibacakan ya, nanti bisa diterjemahkan. Silakan, semoga barokah Ustadz Fatoni insyaallah. Ya, 100 berapa tadi? 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. Masya Allah. La artinya tidak. Tudrikuhul absar. Sesungguhnya dia itu, yaitu siapa? Allah, tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Dari sini kita pahami Allah itu nggak bisa terlihat oleh apa? Mata. Tapi di kalimat berikutnya, wahwa, dan dia, yaitu siapa? Allah, yudrikul absar, mampu melihat segala hal. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak bisa terlihat oleh apa? Mata. Jadi mata manusia itu melihat Allah tidak bisa. Jangankan Allah, bahkan melihat malaikat pun mata kita tidak sanggup. Dan ini pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pingsan ketika melihat malaikat Jibril pertama kali di Gua Hiro. Jadi malaikat Jibril pertama kali dilihat oleh Rasulullah di Gua Hiro, yaitu beliau pingsan. Beliau mengatakan dalam satu riwayat hadis rawahu Imam At-Tirmidzi, lahu sittu mi'ah junah. Malaikat Jibril sayapnya ada 600. Jadi kalau ada yang tanya berapakah jumlah sayap malaikat Jibril, jawabannya berapa tadi? 600. Nah, makanya tempat yang dinaungi oleh para malaikat diantaranya adalah majelis zikir. Ini kita masuk nggak insya Allah majelis zikir? Nah, insya Allah, maka dengan izin Allah tidak mustahil di atas kita nih banyak para malaikat. Tapi kalau kita lihat ke atas itu melihatnya plafon. Tapi kalau seandainya mereka menampakkan wujud aslinya, nggak mustahil akan mengalami seperti Rasulullah, akan apa? Pingsan. Dari situlah jangankan melihat Allah, melihat malaikat saja itu tidak bisa. Melebar sedikit ya, apakah malaikat bisa merubah wujud manusia? Bisa. Salah satu sahabat Rasulullah yang bisa wajahnya diserupakan malaikat Jibril adalah sahabat yang sangat tampan. Jadi siapakah sahabat Nabi yang sangat ganteng, tampan? Beliau adalah Dihyah. Dihyah adalah sahabat Rasulullah yang sangat apa tadi? Tampan. Kalau di ujungnya ada tulisan Al-Kalbiyi. Jadi Dihyah Al-Kalbiyi. Al-Kalbi itu bukan, maaf ya, seekor anjing, tapi nama suku, nama marga, nama tempat kelahiran. Makanya ada ustadz, kiai atau ulama di ujung namanya ada cantuman nama daerah tempat tinggalnya. Sebagai contoh, kalau dia lahirnya di Banten, maka di ujung kalimatnya, di ujung namanya ada kata Al-Bantani. Bahkan ada ustadz tinggalnya di Bogor, itu di ujung belakang namanya tertulis Al-Buguri. Nah, berarti kalau saya dari Cepete
Nama belakang saya berarti Hashim Adnan Al gitu ya. Nah, dari situlah jadi nama manusia yang diserupakan oleh malaikat Jibril, siapa tadi namanya? Sahabat Rasul Dihya. Dah, kembali lagi. Berarti Allah itu tidak bisa dilihat oleh apa? Mata. Kedua, suratnya ke-7. Suratnya ke berapa tadi? 7. Surat ke-7 namanya adalah surat Al-A'raf. Surat ke-7 namanya adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7, ayatnya 143. Suratnya berapa tadi? 140. Maaf, suratnya ke-7 ayatnya 100 berapa? 43. Nah, saya baca sambil menerjemahkan ya. Walamma jaa Musa limiqatina. Dan ingatlah ketika Musa datang atau bermunajat di tempat yang Allah telah tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Nabi Musa berkata kepada Allah. Qala, Nabi Musa mengatakan, ke Qur'annya ya, Rabbi, apa Rabbi? Ya Allah, arini tunjukkanlah kepadaku, anzur ilaika, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan setelah ilaika ada kata apa di situ? Qala. Setelah kata qala apa Bapak Ibu? Lan apalla. Lan di situ ayatnya lan apalla. Di situ ayatnya bukannya la tapi apa? Lan. Apa bedanya la dengan lan? Kalau la artinya tidak, tapi enggak mustahil akan menjadi na'am, maka akan menjadi apa? Iya. Jadi kalau la tidak tapi enggak mustahil akan bisa. Tapi kalau lan itu selamanya. Berarti terjemahannya bukan tidak, tapi terjemahannya tidak sama sekali. Itu kata apa tadi? Lan. Makanya bahasa Arab bedanya antara la dengan lan. Kalau la ada kemungkinan iya, tapi kalau lan itu sudah tidak mungkin, tidak sesekali, tidak sekali-kali. Allah katakan lantaroni, engkau wahai Musa tidak sekali-kali bisa melihatku. Berarti Allah katakan kepada nabinya Musa, dan Nabi Musa alaihissalam termasuk satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah, dan Allah katakan bahwasanya Nabi Musa tidak sama sekali bisa melihatnya. Dari sini kita pahami ternyata Nabi Musa Allah katakan tidak bisa melihat Allah. Allah katakan di kalimat berikutnya, walakin inzur ilal jabali, lihatlah gunung, fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni, kalau gunung itu ada di tempatnya pastilah engkau bisa melihatku. Kata siapa ini? Allah. Falamma tajalla, ketika diperlihatkan Rabbuhu, Allah di hadapan lil jabali, di hadapan siapa? Gunung. Ja'alahu dakka wa qarra Musa so'iqa, maka gunung itu hancur dan Nabi Musanya pingsan. Maka dari sini kita pahami berarti Nabi Musa ulul azmi tidak bisa melihat siapa? Allah. Berarti itu ada berapa dalil tuh? Dua. Sekarang dalil yang ketiga, suratnya 42. Surat apa tadi? 42.
Suratnya 42, nama suratnya adalah Asy-Syura. Apa nama suratnya? Asy-Syura. Ayatnya 51. Surat kedua ayatnya 51. Ya, paling bawah sebelah kiri. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu, dan tidak ada manusia pun yang bisa berbicara dengan siapa? Allah. Ya, tidak ada manusia pun yang bicara dengan siapa tadi? Allah. Illa, kecuali wahyan, berupa wahyu, au miwarai hijab, atau melalui tabir, hijab penghalang. Ya, au yursilur rasula, atau diutusnya rasul, baik itu malaikat. Berarti di ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak ada yang mampu untuk berbicara dengannya. Jadi Allah nggak mampu manusia untuk berbicara dengan Allah. 3 dalil yang mengatakan kita ini tidak bisa apa tadi? Melihat, apalagi berbicara kepada siapa? Allah. 4 suratnya kedua ayatnya 55. Silakan Ustadz Patoni, ke berapa tadi suratnya? Kedua ayatnya 55. Apa nama surat yang kedua? Al-Baqarah. Surat yang kedua Al-Baqarah ayatnya 55. Silakan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Masya Allah, barakallah, semoga barokah sepatoni ya. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah umat Nabi Musa yang jumlahnya 70 pilihan. Lan tadi apa lan? Tidak sama sekali. Nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan sekali-kali beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Fa'aqadatkumus sha'iqah. Sha'iqah ada yang mengartikan petir, ada yang mengartikan petir atau halilintar. Maka kemudian umat Nabi Musa yang jumlahnya berapa tadi? 70 langsung disambar petir. Nah, dari sini kita bisa pahami ternyata Allah nggak suka kalau kita minta untuk melihatnya. Karena Allah ciptakan mata kita terbatas. Maka dari ayat-ayat ini yang barusan kita bahas, maka dari situlah pendapat pertama dalam peristiwa bukan Isra, Mi'raj, Rasulullah tidak bisa melihat siapa tadi? Allah. Sekarang dari hadis. Nih, saya catat ya, dari hadis. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, hijabuhu an-nura. Penghalangnya adalah nur. Nur itu apa? Cahaya. Lau kasyafahu, kalau cahayanya terbuka, apa yang terjadi? La ahraqahu subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Apabila cahayanya Allah terbuka, maka apa yang dipandang oleh Allah semuanya pasti terbakar. Ulangi ya. Jadi hijabnya Allah, cahaya penghalangnya Allah apa tadi? Cahaya. Kalau cahayanya terbuka, maka apapun dan siapapun yang Allah lihat pastilah akan apa? Terbakar. Maka kalau kita bisa melihat Allah, maka sebelum melihat kita sudah pasti terbakar. Dua. Ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut.
Nabi mengatakan kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Bareng-bareng ya. Kita semua tidak bisa melihat siapa tadi? Allah sampai kita meninggal dunia. Berarti kalau di surga bisa melihat Allah apa enggak? Ya Allah, doa yang lagi hujan turun semoga diijabah. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita bisa nggak melihat Allah sampai meninggal dunia? Tidak. Kalian tidak akan bisa melihat Allah hatta yamuta, sampai kalian meninggal nggak bisa melihat Allah, kata Rasulullah. Berarti setelah meninggal di surga bisa nggak melihat Allah? Ya Allah, pede sekali bilangnya ya Allah, insya Allah. Ya, nanti ada pembahasannya. Nabi mengatakan, maaf, Aisyah mengatakan, man hadasaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad bisa ngelihat Allah, maka sebenarnya dia telah berdusta. Jadi Nabi Muhammad kalau dikatakan bisa melihat Allah, maka sebenarnya yang mengatakan kata Aisyah dalam Sahih Muslim, maaf, Bukhari Muslim, maka sebenarnya dia telah berdusta. Dan Nabi Muhammad ketika ditanya, apakah engkau melihat Allah? Jawaban Nabi Muhammad, ra'aitu nura. Ngelihat apa tuh? Cahaya. Dari sinilah Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya beliau itu tidak melihat Allah, tapi yang dilihat adalah cahaya. Jadi ada pendapat, kalau ada yang tanya apakah peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad bisa melihat Allah, pendapat umumnya ulama mengatakan beliau tidak melihat Allah. Kedua, Abdullah bin Abbas mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad sebenarnya dalam peristiwa Mi'raj bisa melihat Allah, tapi lihatnya bukan dengan mata, tapi lihatnya dengan hati. Ya, sama-sama ya. Kata Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah yang mendapatkan doa kemuliaan di kemudian hari menjadi ulama atau kemudian hari menjadi ahli takwil tafsir, beliau mengatakan Nabi Muhammad sebenarnya dalam peristiwa Mi'raj bisa melihat Allah, tapi melihatnya bukan dengan mata, tapi melihatnya dengan hati. Ini pendapat siapa tadi nih? Ibnu Abbas. Makanya kita tidak bisa langsung mengatakan melihat Allah, tidak melihat Allah. Dari sini ada dua pendapat. Nah, sekarang masalahnya, apakah kita kalau sudah meninggal dunia masuk ke dalam surga, apakah kita bisa melihat Allah? Jawabannya suratnya 75. Yang ingin catat silakan ke berapa tadi suratnya? 75. Nama suratnya apa? Al-Qiyamah. Ini hujan-hujan begini paling enak kita ngapain nih? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Yuk kita baca bareng-bareng. Emang tadi belum ngomong ayatnya saya? Ya udah, suratnya 75, ayatnya 22 dan 23. 22 dan berapa tadi? Ustaz Fatoni, semoga barokah. Silakan Ustaz Fatoni. Surat Qiyamah ayatnya berapa tadi? 22 dan berapa? 23. Silakan. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Barakallah, jazakallah khair. Lihat Qur'annya yuk. Wujuh bentuk jamak banyak dari kata wajahun, wajah-wajah. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat. Maksudnya kalau sudah masuk ke dalam apa? Surga. Nadhirah, berseri-seri, tersenyum, senang. Jadi berseri-seri, tersenyum atau senang itu bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya? Dirah. Makanya ada wanita atau laki-laki, wanita umumnya namanya Nadira.
Ibu, oh ya. Cuman kalau Nadira ibu itu tulisannya pakai dal, lebih modern pakai dal. Sebenarnya kalau tulisan pakai Arabnya pakai do, ya Nadira. Kalau perempuan namanya Nadira, ribet bilangnya, makanya bilangnya apa? Nadira. Sama Ibrahim, Ibrahim ribet, makanya bilangnya apa? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Sebenarnya yang tepat itu apa? Ibrahim, tapi bilangnya apa tadi? Sama Nadhirah, Nadhirah ribet, tapi bilangnya apa? Nadira. Saiful, 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 bilangnya apa? Kalau Fauzan bilangnya ya wujuhun, pada hari itu wajah-wajahnya Nadhirah. Nadhirah apa tadi? Makanya kalau ada perempuan akhwat ibu-ibu namanya Nadira, berarti harapan orang tuanya selalu berseri-seri, mukanya, ekspresi wajahnya tersenyum, membawa kebahagiaan. Namanya Nadira. Arabnya apa? Apa nama Qur'annya nih? Nadira. Yang 23, ila rabbiha, kepada Tuhannya Allah, nazirah, melihat. Maka pada hari kiamat masuk ke dalam surga, ada manusia yang wajah-wajahnya berseri-seri karena melihat. Maka dari ayat ini banyak ulama berpendapat bahwasanya di hari kiamat manusia itu bisa melihat Allah. Tapi ngelihatnya nggak sekarang, ngelihatnya pada hari kiamat, yaitu pada masuk apa tadi? Surga. Ada nggak doa secara khusus bisa melihat Allah? Ada. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai. Allahumma rzuqna lazzatan nazari ila wajhikal karim. Apa tadi? Allahumma rzuqna lazzatan nazari ila wajhikal karim. Wajhikal karim. Yuk Pak, kita baca di saat hujan, meskipun kita enggak rutinkan, tapi setidaknya sekali dalam seumur hidup kita pernah baca doa ini. Yuk sama-sama ikuti saya. Allahumma rzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim. Amin ya Rabbal. Ya Allah, anugerahkanlah kami agar bisa memandang wajahmu yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Berarti kalau begitu bisa melihat Allah, insya Allah ngelihatnya bukan di dunia, tapi ngelihatnya di dalam surga. Ada nggak amalan di dunia ini bisa ngelihat Allah? Ada. Salah satu amalannya kata Rasulullah adalah menjaga sholat sekarang subuh. Salah satu amalannya adalah menjaga sholat subuh. Maka orang yang suka menjaga sholat subuh, maka insya Allah itu cara biar bisa melihat Allah. Dan saya tadi sampai jam 4:30 kurang 4 menit, ada beberapa bapak-bapak ke masjidnya sambil pegang apa nih? Payung. Bapak semuanya, saya turun dari mobil, kemudian masih ada apa tadi? 4:30 kurang, hujan. Nah, saya pernah menyampaikan satu hadis riwayat Imam Ahmad, manigtabarat qadamahu fi sabilillah. Barang siapa yang kakinya melangkah menuju jalan Allah, kena gesekan debu. Jadi kakinya melangkah terkena apa tadi? Debu. Debu itu kalau boleh dikiaskan sekarang yang lagi turun. Apa itu? Hujan. Jadi pakai bahasa kias, menganalogikan, menyamakan Quran, hadis, ijma, kias. Apa tadi namanya? Quran, hadis, ijma, kias. Maka debu itu dikiaskan dengan apa ini? Air hujan. Nabi menjanjikan haramahullahu alan nar, maka dirinya Allah haramkan dari sentuhan
api neraka. Makanya nanti pulang dari sini kecipratan air hujan kakinya jangan khawatir, itu salah satu amalan pelindung dari api neraka. Kalau Pak Alimin berarti kalau begitu sedikit muter kali ya Pak ya. Ya berarti di mana kaki kita kena debu atau cipratan percikan air, maka insya Allah itu semuanya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Dan semakin jauh tempat menuju masjid, semakin besar nilai pahalanya. Berarti yang paling jauh pagi ini siapa? Tapi paling afdol jalan kaki apa naiki kendaraan? Tapi bayangin dari Cipete jalan kaki ke sini ya. Nah dari situlah jaga sholat subuh. Maka sholat subuh berjamaah ini insya Allah itu adalah salah satu amalan yang bisa membuat kita semuanya bisa melihat Allah. Allahumma rzuqna lazzatan nazari ila wajhikal karim. Sekarang harinya hari Jumat, Sya'ban masuknya hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban di tanggal ke-4. Insya Allah. Ada apa dengan Sya'ban? Shin, Ain, Ba-nya panjang, Nun. Jadi hurufnya bukan Sin, tapi hurufnya apa tadi? Shin. Ya, Shin. Shin, apa tadi? Shin. Nah, Shin, Ain, Ba panjang. Namanya Sya'ban. Apa artinya Sya'ban? Ada dua. Sya'ban artinya adalah kebaikan. Sya'ban artinya adalah kelompok-kelompok. Sama-sama ya. Sya'ban arti yang pertama adalah apa tadi? Kebaikan. Sya'ban arti yang kedua adalah kelompok-kelompok. Kenapa disebut kelompok-kelompok? Karena orang Arab jahiliyah dulu di bulan ini pergi berdagang atau berniaga ke negeri Syam, jalannya secara berkelompok-kelompok. Tapi kalau Sya'ban yang pertama artinya apa? Artinya apa? Kebaikan. Tapi kalender kita bilangnya bukan Sya'ban, bilangnya Roah. Bener nggak? Apa namanya? Maka bulan ini namanya bulan Roah atau Ruah. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruah. Rejab apa sekarang nih? Ruah. Berarti sekarang ini orang kita nyebutnya bulannya bulan apa? Ruah. Kalau bulan Hijriyahnya namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang keberapa dalam kalender Hijriyah nomor urutnya? Ya Allah mudahkan ya Allah jamaah Masjid Buncit Indah ya Allah menjawabnya. Bulan Sya'ban ibu nggak usah ngeliat Google. Ya bulan Sya'ban bulan keberapa dalam urutan kalender Hijriyah? Bulan ke-8. Keberapa tadi? Ke-8. Bulan ke-8 namanya Sya'ban. Orang kita nyebutnya bulan apa ini? Roah itu asal katanya roh. Roah itu asal katanya apa tadi? Roh. Roh itu adalah yang misah dengan jasad berarti meninggal. Roh yang ada dalam badan menyatu hidup, kalau sudah berpisah meninggal. Berarti bulan ini adalah bulan banyak orang-orang kita pada kirim-kirim doa, pada berziarah kubur kepada orang yang sudah kerabat orang tua yang sudah meninggal. Makanya di bulan ini biasanya pada ziarah kubur atau kita bilangnya nyekar. Nyekar itu kalau nggak salah bahasa Jawa, asalnya sekar itu kembang. Benar apa enggak ini? Makanya bulan ini pada apa tadi? Nyekar. Gimana tradisi kita? Baiknya ketika di pintu kubur kita mengucapkan salam.
Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan jangan nunggu mereka jawab salam kita. Boleh coba nanti jam 2 malam ke Tanah Kusir. Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka jawab dari ujung ke ujung, waalaikumsalam. Kuping kita bisa dengar apa yang terjadi. Gitu ya. Makanya pada nyekar ziarah kubur, Ustadz, ada apa dengan Sya'ban dalam syariat Islam? Sya'ban dalam syariat apa tadi? Islam. Di bulan Sya'ban ini dalam hadis rawahu Imam At-Tirmidzi. Sama-sama ya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada apa? Yaghfulun nasu anhu. Bulan ini bulan yang banyak orang lupakan. Yuk sama-sama. Bulan ini bulan yang banyak orang lupakan. Karena bulan-bulan ini orang sudah pada fokus ke arah bulan berikutnya. Bulan apa? Ramadan. Bulan ini adalah bulan di mana banyak orang lupakan, dan kata Nabi, dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah manusia sedang di apa nih Pak Rizky, diangkat kepada siapa? Allah. Maka dalam Islam ada laporan tahunan, yaitu Sya'ban. Dan Nabi mengatakan, fa'uhibu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku lagi diangkat, akunya sedang puasa. Makanya saya lihat Bapak semuanya sekarang insya Allah pada, tapi barusan itu snack kayaknya apa tuh, singkong kayaknya ya. Singkong kayaknya. Ini ibu pada puasa nggak hari ini Bapak? Lupa. Ya Allah, yang snack singkong semoga sehat selalu ya Allah. Maka bulan ini bareng-bareng ya. Sya'ban, bulan artinya kebaikan atau kelompok. Yang kedua, posisinya di nomor urut yang ke-8. Yang ketiga, bulan yang banyak manusia lupakan. Dan yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkan amalan. Yang kelima, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah memperbanyak puasa, karena beliau ingin ketika amalannya diangkat, beliaunya sedang puasa. Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Kapan itu nisfu Sya'ban? Insya Allah tanggalnya 2 Februari. Tanggal berapa tadi itu? 2 Februari. Secara khusus sahihnya terjadi perbedaan pendapat, di mana bulan Sya'ban itu rahmat Allah, di pertengahan bulan Sya'ban itu rahmat Allah sedang turun, berarti malam ke 15, tepatnya yaitu hari Senin malam Selasa, yaitu 2 Februari. Nah, sebelum bahas itu dulu, apakah boleh masih puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban? Sini dulu yuk, sama-sama. Tolong lihat ke mana? Ke mejanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini zuhur. Sebelum zuhur ada sholat sunnah, namanya apa? Bukan duha Bapak, duha. Maksud saya setelah azan menjelang iqomah, qobliyah. Dan setelah zuhur ada sholat sunnah, namanya ba'diyah. Jadi qobliyah, ba'diyah, zuhur. Zuhurnya wajib, qobliyah dan ba'diyahnya sunnah. Bapak kalau qobliyah zuhur 2 apa 4 rakaat? Nah, kalau boleh saya sarankan, baiknya berapa? 4. Tapi nunggu, lihat waktu mundur. Jangan sampai sisa 20 detik dia paksakan sholat sunnah lagi. Maka tidak ada sholat sunnah ketika iqomah sudah dikumandangkan. Udah gitu terkadang percaya diri sekali.
Udah sisa 15 detik, paling depan sholat sunnah qobliyah lagi. Nah, udah gitu lanjut aja pas udah iqomah. Ini pun yang jadi masalah. Dan petugas iqomah jangan menyesuaikan orang yang baru datang, tapi yang baru datang yang harus menyesuaikan waktu iqomah. Sama-sama ya. Petugas iqomah jangan menyesuaikan waktu orang yang jangan menyesuaikan jamaah yang baru datang, tapi jamaah yang baru datang harus. Nah, gitu jadinya ya. Kayak kejadiannya di BSD ya, di satu masjid, saya tidak sebut. Jadi sudah lama, jadi jamaah pengurus menyesuaikan yang baru datang. Silakan qomat Pak, kata jamaah melihat ke belakang. Sebentar masih ada yang sholat, keluar dari tempat wudhu sholat lagi. Silakan iqomat Pak, sebentar masih ada yang baru datang. Kapan iqomahnya? Seharusnya yang muazin iqomah ini jangan menyesuaikan yang baru datang, tapi baru datang yang menyesuaikan apa tadi? Iqomah. Kalau boleh saya sarankan, baiknya boleh 2, tapi afdolnya 4. Kenapa afdolnya 4 dengan 2 salam? Karena pada saat azan zuhur sampai iqomah, pintu langit sedang terbuka. Kalau pintu langit terbuka, Nabi berharap ketika amalannya naik atau diangkatkan, beliau sedang apa? Sujud, ruku, sedang sholat. Dan ba'diyahnya bapak dan ibu berapa? 2. Kalau mau ditambah 2 lagi berarti namanya ghairu muakkad. Apa namanya tadi? Ghairu. Maka apabila ada yang ba'diyahnya 2, setelah 2 tambah lagi 2, maka namanya ghairu muakkad. Apa yang terjadi Ustadz? Maka Nabi mengatakan man sholat arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha. Barang siapa yang qobliyah zuhurnya 4 dan ba'diyahnya 4, sama zuhur jadi berapa? 4, 4, 4. Rizky bunyi. Ini Bapak terusin apa sarapan? Kalau nggak salah di pojokan ada sarapan ya. Setelah itu ngopi sambil dijaga karsa, orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Yang mancingnya 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar. Dirinya diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Jadi amalan yang diharamkan Allah dari sentuhan api neraka, yang pertama percikan debu atau air hujan. Makanya kalau nggak ketemu, cari becekan aja ya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Maka yang kedua yaitu 4 sebelum dan 4 setelah apa nih? Zuhur. Adanya qobliyah biar masuk zuhurnya lebih khusyuk. Konsentrasinya di warming up sebelum zuhur. Adanya dia menyempurnakan zuhur. Sekarang lihat sini dulu yuk, sama-sama. Nah, zuhur sunnah apa wajib? Wajib. Ini Ramadan. Sebulan menjelang Ramadan, sekarang apa namanya? Sya'ban. Setelah bulan Ramadan, ada bulan namanya apa? Syawal. Coba sini yuk, lihat. Zuhur, qobliyah, ba'diyah. Ini apa? Ramadan, Sya'ban, Syawal. Berarti kalau begitu Ramadan diapit dengan Sya'ban dan ditutup dengan tadi bulan Sya'ban. Keutamaannya apa? Bulan di mana amal sedang diangkat, laporan tahunan, dan Nabi ingin ketika amalannya diangkat, beliaunya sedang apa? Kenapa kok ada puasa Sya'ban? Biar masuk Ramadan badan kita nggak kaget, biar lebih terbiasa, biar lebih khusyuk. Umumnya orang yang nggak pernah puasa 1 atau 2 hari badannya biasanya menyesuaikan, terkadang nggak mau keluar dari AC. Bahkan ada istrinya cerita, ambil remote, suaminya ambil remote jarak 20 meter aja nyuruh istrinya, karena enggak makanya kalau pengen membiasakan masuk Ramadan, perbanyak puasa di bulan apa tadi ini?
Maka Sya'ban kedudukannya seperti apa ini? Qobliyah dalam zuhur. Nah sekarang setelah Ramadan ada bulan namanya bulan apa ini? Syawal. Bulan Syawal ini ada perintah puasa sunnah. Berapa hari? Suratnya ke-6, ayatnya 100. Ini terusin apa enggak ini? Enggak bareng-bareng. Cukup apa terusin ini? Bapak enggak kerja? Enggak, Bapak udah kerja? Enggak kerja, Pak? Oh, ya Allah. Pantesan pada senior-senior semua, ya Allah. Ada yang nyender sambil mijet-mijetin betis. Ya Allah, semoga sehat selalu ya, Pak. Apa tadi tuh? Ke berapa tadi tuh? 6. Pak Ustadz Fatwani, tolong dong ke 6 ayat berapa tadi? 160. Surat ke-6 ayat berapa tadi? 160. Tolong langsung terjemahkan ya. Semoga barokah. Silakan Pak Ustadz Fatwani. Fatona artinya smart. Apa smart itu? Cerdas, pintar. Silakan. Barang siapa yang berbuat kebaikan. Qurannya dulu, maaf, Qurannya dulu. 160. 160. Surat ke-6 ayat 160. Nah. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Masya Allah. Tolong bantu terjemahnya yang awal sampai tengah aja. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya. Berarti setiap kebaikan pahalanya Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Dan ini standar paling sedikit kata ulama. Ada lagi? Ada, cuman kita nggak bahas. Sini dulu yuk. Setiap kebaikan dilipat gandakan pahala menjadi berapa? Maka puasa Ramadan 2025 pemerintah memutuskan sebanyak berapa hari? Ya Allah, berapa hari? 30 hari. 30 hari Pak Rizky, Pak Aryan dan semua. Setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Maka 30 dikali 10 sama dengan 300 hari. Ibu tolong jawab dong, 300 hari berapa bulan? Ya Allah, mudahkan ya Allah. 300 hari sambil minum teh, semoga sehat selalu ya. 300 hari dibagi 30 berapa bulan? 10 bulan. Sementara setahun berapa bulan? Sisa berapa bulan lagi? Nih. Syawal berapa hari tadi? 6 dikali 10 60 hari dibagi 30 2 bulan. Berarti kalau begitu, atau gini simpelnya, 30 plus 6 36 dikali 10 sama dengan, itu kalender Hijriah lebih sedikit 11 atau 12 hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan sebanyak 30 hari ditambah puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka seperti puasa selama 1 tahun. Sini dulu yuk. Isra Mi'raj. Apa tadi? Isra Mi'raj. Nabi Muhammad awal mulanya dalam peristiwa Mi'raj dapat perintah sholat sebanyak berapa waktu? 50 waktu. Kalkulator, silakan handphonenya. Kalkulator 20 sehari semalam jumlahnya ada 24 jam. Benar? 1 jam ada 60. Maka 24 jam dikali 60 1440 menit. Benar Pak? Benar ya? Perintah sholat awal mulanya berapa tadi? Maka 1440 menit dibagi 50, 28 menit, 8 detik. Benar enggak? Kalau perintah sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 waktu, maka hampir setiap 28 menit, 8 detik kita ngapain? Sholat. Jam 5 kita sholat subuh. Setelah itu tausiah, setengah 6 berhenti. Kemudian lanjut lagi, jam 6 berhenti.
Sholat lagi setiap 28 menit, 8 detik itu ribet, apalagi dia pengantin baru. Yang dikit-dikit. Tapi ingat, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa ini? Maka kalau begitu, Allah ringankan jadi 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka 5 waktu yang dikerjakan itu tanpa disadari pahalanya seperti 50 waktu. Pegang ayat yang tadi ya, surat ke-6 ayatnya 160. Maka kalau begitu Sya'ban seperti Qobliyah dan Syawal seperti Ba'diyah. Ulangin ya, Sya'ban seperti Qobliyah dan Syawal seperti Ba'diyah. Maka kalau begitu Ramadan seakan-akan kalau dikiaskan seperti sholat zuhur yang digandeng atau diapit 2 sunnah. Maka yang belum puasa silakan diniatkan. Boleh nggak Ustadz kalau udah pertengahan nisfu Sya'ban saya puasa? Dalam satu hadis fala tasumu, nggak boleh kecuali udah terbiasa. Kedua, bayar qadha. Ketiga, bayar utang, nazar. Nah, bayar qadha, bayar nazar. Keempat, bayar kafarah. Jadi kalau punya kebiasaan Senin Kamis masih tetap puasa setelah nisfu Sya'ban, itu diperbolehkan. Kalau di Cepete nisfu Sya'ban itu banyak yang bawa apa nih, air. Bahkan ada yang bawa ketel. Tapi saya nggak mengada-ada Pak. Ada yang galon ditaruh di tengah. Semoga ya kita bisa menikmati bulan Ramadan. Silakan yang mau mengadakan malam nisfu Sya'ban, yang mengadakan silakan, juga yang nggak mengadakan silakan. Saya berharap kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara umumnya baca surat apa tadi? Kenapa harus Yasin? Karena Yasin adalah jantungnya Quran. Qalbul Quran Yasin, hati atau jantungnya Quran adalah surat apa tadi? Yasin. Pas jam 6. Semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah syuruk insyaallah. Alhamdulillah. Barakallah ya. Makasih ya. Makasih Ustaz.